suatu kehormatan secara pribadi berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian secara dinas sebagai yang wakil bupati di tempat ini, sebagai pembantu bupati bidang Badan Persatuan Bangsa dan Politik. Tentu makin saya bersemangat bersama dengan kita semua, karena tadi baru saya dapat informasi dari panitia, alhamdulillah parti Kabupaten Manado sudah dibentuk. Saya ucapkan selamat Pak. Selamat, dan saya kira memang benar saya dihadirkan secara tugas. Karena tadi sedikit saya kunci apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia, bahwa teman-teman di BPD juga ini, Badan Permusyawaratan Desa, ada beberapa teman yang bergabung di organisasi kemasyarakatan, ada yang bergabung di media elektronik maupun sosial. Oleh karena itu jelas tepat, karena Badan Persatuan Bangsa Politik itu memang pembina organisasi kemasyarakatan. Jadi saya kira saya berbahagia Pak Ketua, yang kami hormati Pak Ketua Fraksi Provinsi Selatan, Pak Sirajuddin menurut bicara. Kemudian kami juga menghormati beberapa unsur pemerintah desa, Bapak Kepala Desa hadir, Kepala Desa PGB, kira belum saya kenal sekali. Kebetulan juga baru juga saya tahu besan saya juga rupanya. Anaknya dengan kemenangan saya bersatu. Ya. Kemudian tidak saya kenal sekali beliau, saya masih camat dulu, Pak Desa Alwaden, Pak Sewasdi. Saya sudah Pak informasi dari rekan-rekan 90 kepala desa bahwa dia ada kemampuan. Saya ingin menyampaikan informasi 90 kepala desa. Ya, kami masih juga ini satu kampung dengan saya, satu sekolah juga, ada kelas saya, ada Salimpo, ada juga Ibu Kepala Desa Balilo. Itu yang saya kenal. Kami hormati Bapak Ibu Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Manado yang sempat hadir, dan para anggota serta seluruh panitia, terus panitia yang mengundang kita, maka pun disiapkan kamar buat kami ya. Terima kasih. Tadinya saya menginap di rumah, tapi panitia bilang kami sudah siapkan kamar. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Menikmati Golden Hotel ini. Hadir yang berbahagia, saya kira tadi moderator selalu mengatakan bahwa tidak lama merayakan penutupan ya. Saya kira juga kami akan singgah. Ikan sepah, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Bukan lebih cepat lebih baik. Nanti saya kata Pak JK kalau lebih. Saya kira saya singkat. Saya sudah siapkan materi. Saya lupa bawa laptop. Tapi ya kalau saya mudah-mudahan bisa kita terima. Saya sudah mendengar beberapa materi sebelumnya. Saya kira sudah ada beberapa ilmuwan ya. Prof. Jenderal itu dosen pembimbing saya, Rektor IPDN Makassar. Ditambah lagi suara Andi Mamu, adik saya, mantan camat. Ditambah juga dengan beliau, pemimpin desa. Dan saya juga dari deteksi memang saya sampaikan Pak Ketua, setiap itu ada kegiatan di desa itu masih di hati saya. Jadi memang sudah beberapa dari hasil Pilkada 103 yang kemarin ini, itu sudah beberapa melakukan pertemuan di desa. Karena memang itu penting. Karena bagaimana mengintervensi misi dan visi Pak Desa waktu mencalonkan diri. Ya, itu masih dari desa, dan itu akan kemudian ditindaklanjuti untuk 1 tahunnya rencana desa ya. Jadi saya kira yang 1 tahunnya, dan ada beberapa memang mudah-mudahan memang kita harus selalu mengingatkan
mungkin akan saya sampaikan teman-teman dari PMD selalu mengingatkan karena apa? Teman-teman juga kepala desa itu selalu didesak dengan pencairan BLT. Ya, saya setiap hari jadi kalau bukan BLT masuk di daerah saya, vaksin Pak. Karena memang kita sekarang ini masih level 3 karena capaian vaksin kita itu masih rendah. Baru sampai belum di atas 40%. Baru 28 sekian persen dan saya kira Pak Desa kemarin diundang rapat koordinasi terkait dengan itu hanya adalah bagaimana percepatan pelaksanaan vaksinasi. Dan setiap hari kalau bukan desa ini, desa mulai dari ujung dari timur dari barat, kalau bukan vaksin rencana pembangunan dan jasa penanganan desa itu yang selalu masuk di kami. Itu mungkin sekedar informasi dari kami. Saya kira saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya apa yang saya ingin sampaikan di tempat ini bukan persoalan teori, tapi saya mencoba mengkolaborasi dari praktek dengan teori. Saya mau melemparkan sebuah konseptual. Saya katakan konseptual ini ya, kalau Bapak sudah mencermati ini dan menerapkan, ya itulah yang menjadi menjadi kata kunci dari apa. Jadi saya mencoba ini dengan judul peran BPD. Kami tidak terlalu banyak persoalan BPD karena sangat jelas sekali di Undang-Undang Nomor 6 tentang desa itu mulai pasal 55 sampai dengan pasal 65 sangat jelas sekali. Bahkan pasal terakhir itu memang diamanatkan kepada daerah untuk membuat perda. Jadi tidak harus mau tidak mau daerah harus membuat perda itu. Dan saya dapat informasi dari Pak Desa Wadang bahwa di kita sudah ada perdanya dan sudah ada keputusan bupati termasuk juga dengan honorarium itu. Ya, memang tidak sama dengan Goa. Karena Goa memang beda beda APBD-nya, Pak. Dia sedikit naik dia. Kita baru 1,5 triliun. Dia menghampiri 2 triliun, Pak. Jadi memang 1.200.000 ya. Kalau kita 150. Sama saya lihat ini honornya deteksi kami ini selesai dikit banyak. Sekalian yang saya hormati. Jadi dan peran BPD dan keberadaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan akuntabel. Jadi ada 3 sisi yang saya ingin jelaskan di sini. Adalah peran BPD. Saya tidak terlalu banyak di BPD-nya karena sudah disampaikan sebelumnya, sudah disampaikan juga bagaimana model pembangunan partisipatif yang saya pada salah adik kami yang Dr. Radhi Mamu sudah menjelaskan itu. Kami mungkin ya kebanyakan mungkin persoalan keberadaan ormas ya, keberadaan ormas saya ingin sampaikan di tempat ini ya. Sekalian yang saya hormati bahwa memang tugas pokok kami selaku pembina organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Wajo memang punya tugas pokok untuk bagaimana melakukan pemberdayaan ormas. Berkaitan dengan pemberdayaan ormas ini ya tentu beberapa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Tetapi saya ingin menyampaikan permohonan maaf di hadapan kita semua bahwa kami juga belum maksimal untuk melakukan pemberdayaan itu. Karena kalau memberdayakan ormas itu tentu harus ada termasuk peningkatan kemampuan, peningkatan pengetahuan. Sama lah yang seperti yang dilakukan Bintek yang kita lakukan BPD ini. Kemudian tentu memberikan ruang juga untuk melakukan kerjasama dengan OPD-OPD yang lainnya. Itu semua salah satu upaya pemberdayaan untuk organisasi kemasyarakatan. Saya ingin sampaikan bahwa begini, ini masih ada beberapa sedikit saya ingin penegasan tentang pengertian ormas, karena masih banyak. Termasuk juga pendahulu saya, banyak kelompok-kelompok yang sudah bukan ormas dijadikan ormas, sehingga kaget saya ketika saya masuk, tiba-tiba banyak sekali ormas di Wajo.
Dan bahkan di Wajo ini paling tinggi ormasnya. Kalau salah lebih 300. Setelah saya cek di SKT Kemendagri, rupanya kebanyakan adalah kelompok tani. Saya bilang, wah, saya tanya, apa dasarnya kelompok tani bisa jadi ormas? Karena makanya oleh karena itu banyak juga ketika saya datang ke saya, Pak, saya mau perpanjang SKT saya, Pak. Mau jadi apa, Pak? Saya kelompok tani harus wajib oleh SKT. Oh, saya mengatakan bahwa ini perlu memang kita harus satu persepsi terhadap pengertian. Karena makanya selama saya jadi kepala Kesbangpol, saya sudah membuat kebijakan bersama dengan instansi terkait bahwa ketika kelompok tani membutuhkan persoalan keterangan keberadaan tentang kelompok tani itu, maka cukup di instansi teknisnya. Kalau dia bergerak di bidang persawahan, ya tentu di pertanian. Kalau dia petani tambak, ya tentu di perikanan. Jadi bukan lagi kelompok, bukan lagi organisasi masyarakat. Oleh karena itu saya ingin sedikit menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 1 sangat jelas dikatakan bahwa ormas itu adalah organisasi yang dibentuk, ya, organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela. Jadi organisasi dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kesamaan kebutuhan, kesamaan kehendak, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya kira organisasi dibentuk secara sukarela dan punya kepentingan yang sama, kehendak yang sama, dan tidak lain adalah ingin berpartisipasi. Makanya ormas itu ketika berada di tengah-tengah kita, apakah dalam suatu sistem manajemen berada di monitoring dia, maka itu dia melakukan kegiatan partisipatif dalam pembangunan. Jangan dijadikan sebagai lawan, apalagi menjadikan sebagai ketika mereka datang pura-pura menghindari mereka. Ini juga saya mau sampaikan kepada nantinya. Memang saya tunggu-tunggu ini Pak Desa. Saya tunggu-tunggu musyawarah daerah desa, karena kami ingin mencoba mengkolaborasi bagaimana ormas ini bisa bergandeng tangan dengan kepala desa, bisa bergandeng tangan dengan BPD. Ya. Makanya ini saya sengaja datang di sini tidak lain adalah bagaimana ormas ini ada upaya dan ada kolaborasi dan ada integrasi mereka di dalam pencapaian apa yang menjadi cita-cita Bapak Ibu Kepala Desa maupun apa menjadi cita-cita yang ada di Kabupaten Wajo sendiri. Saya pernah merasakan namanya hidup nyaman. Padahal saya berada di zona yang tidak nyaman. Saya ingin contohkan, saya pernah jadi kepala BPBD selama 8 tahun. Ya. Selama 8 tahun itu bukan yang singkat. Dan BPD itu selalu berhadapan dengan juga persoalan infrastruktur. Alhamdulillah, saya berakhir 1 tahun tidak pernah saya injakkan kaki ke APH. Kenapa? Karena saya bergandeng tangan dan mengikut sertakan dia ikut berpartisipasi. Kalau ada yang kurang mau sampaikan. Kalau kami berada di DEL, ini mohon diingatkan saya. Dengan konteks 3S itu, sepakat. Oleh karena itu kami juga membuat model. Saya mau bekerja sama dengan sebagai pembina ormas, mau juga kerjasama dengan APSI, mau juga kerjasama dengan PAPSI. Kalau dua komponen saya kerjasama, insya Allah tidak ada lagi teman-teman hanya persoalan mobil ambulans, larinya ke persoalan visi. Persoalan itu saya terserah. Saya juga sangat sedih
teman-teman banyak jadi. Saya kira ATM selalu tinggal di dompet, rupanya juga ada ATM lain. Ini yang perlu apa? Oleh karena itu ini yang saya ingatkan dan kita saling saling, dan tentu pemerintah daerah harus hadir. Sama tadi pertanyaannya tadi dari OJP ini, mestinya PMD, saya mohon maaf ini bukan saya maaf, PMD sebagai bahan saran. PMD kalau memang mau melihat PPD juga beroptimal, ya tentu juga jangan kantongnya atau BPD yang cari di Google baru fotokopi itu 15 buku. Mestinya PMD itu yang melobiskan, Pak. Kan bukan juga uangnya kepala negara. Uang APBD. Ini yang kita itu saudara. Saya sempat bisik-bisik tadi Pak Desawana, ini rupanya PMD ini. Yang gitu. Saya kira ini yang saya kita dengar. Mau ingatkan sebenarnya harus karena jam 12 harus tinggalkan tempat ini. Apalagi tadinya kita mengharapkan 50 sekian yang hadir, sebetulnya banyak sudah pulang. Mudah-mudahan panitia sesuai dengan kemampuannya gitu. Bapak sekalian kami hormati, saya persingkat lagi. Saya hanya ingin menawarkan di tempat ini ada 3 konseptual. Konseptual yang kedua untuk menuju pemerintahan yang baik ya. Yang pertama persoalan kelembagaan. Kalau mau optimal seperti yang ada di bawah ini, kalau mau lihat optimal ini ya tentu kita harus melihat sisi kelembagaannya. Kelembagaan itu harus dilihat dari sisi 2, dari aspek kelembagaan dan aspek organisasi. Kalau aspek dari kelembagaan, maka kita harus melihat wajah kita, perilaku kita yang ada di lembaga itu. Kalau kita sudah pahami apa tugas pokok kita, apa kewenangan kita, apa larangan kita, dan selalu juga menjaga namanya 3E, sifat ketahuan, sifat kaya. Saya kira itu akan membawa sendiri itu lembaga. Saya beberapa tempat, bukan ini ada beberapa tempat yang saya tempati tidak pernah merasa bahwa itu uang sedikit, uang itu kurang. Selalu saja karena kita pedalaman itu fokus. Sewaktu saya jadi camat 7 tahun di Pamana 2003, saya ingat sedikit sekali uang ini, Pak. Tapi saya cari selama ini ada energi sengkan ini. Energi sengkan ini satu hari 3 miliar didapat dari PLN karena dia jual listrik. Masa saya sebagai pemerintahnya di sini tidak ada, Pak. Hanya saya lakukan musyawarah dengan dia. Saya bentuk forum karena pasti ada ketika ada ada industri yang ada dari kita, pasti ada 2 problem yang selalu muncul. Problem pertama adalah problem lingkungan, sesuai dengan undangnya atau bagaimana. Yang kedua, problem yang kedua adalah persoalan tenaga kerja. Karena biasa itu kalau ada perusahaan besar itu kebanyakan orang-orang undang itu harus semua yang masuk. Tidak ada porsi ya. Makanya saya buatkan forum di tempat di kelompok itu, dan alhamdulillah ini mempunyai forum itu, dan saya dikasih 3 juta dalam 1 bulan. Padahal tunjangan sama pada waktu itu hanya 100.000. Saya dikasih tunjangan, Pak. Dan selama 7 tahun tidak pernah lagi demo yang disingkat di Pamana itu. Kenapa dia saya? Ketika ada berteriak bahwa Pak, masa porsi buruh mau diambil dari dari kantor? Wah, saya juga jabatan. Saya ada begini, Pak. Ada memang klasifikasi DKP dan sebagainya. Saya menunjukkan alhamdulillah itu semua jalan. Artinya apa? Komunikasi harus jalan, Pak. Jangan hanya diam. Sampai balik. Ya mungkin BPD juga. Ya anjang sana jangan hanya jadikan forum pertemuan saja itu tanpa bahwa saya sudah melakukan pekerjaan sebagai BPD. Anjang sana karena kan orang kan dari secara personal, secara perorangan dia tidak mau menyampaikan kepada kita. Kalau sudah kelompok ini pasti ada pribadi yang tidak punya. Kalau kita bertanya apa tua? Oh saya begini Pak, saya begini dan sebagainya. Itu mungkin pengalaman yang pernah saya lakukan berkaitan dengan persoalan kelembagaan. Kemudian aspek kelembagaan yang kedua tentu persoalan organisasi, perannya itu.
penguatan peran kita terhadap hal itu. Dan mudah-mudahan kalau aspek organisasi ini semakin berkembang, mudah-mudahan dalam saya ke depan dua tokoh yang ada di desa ini ya tidak saling penyakit bupati dengan wakil bupati di tempat lain ada di desa. Ya, biasa kalau pertama itu masih adem-adem saja di daerah lain saya masuk ini. Tidak sama kalau di Goa Pak. Kalau saya masuk sekali di Goa, wah luar biasa Goa ini. Goa dengan Bone. Di tempat lain Pak, 1 tahun itu lumayan lah 1 tahun kalau wakil bupati dan bupati ada mana Pak. Dan sesudahnya itu Pak, kenapa? Karena kepentingan. Tapi juga jangan penyakit itu ketika juga akceptasi perannya BPD meningkat, tentunya juga BPD, pokoknya calon lawannya nanti Pak Desanya adalah satu BPD. Hari ini apa kepentingan itu bergejolak itu juga perlu tetapi sepanjang dilakukan dengan kira itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya tawarkan konseptual yang kedua adalah kerjasama. Ini kerjasama penting karena menitikberatkan kepada harmonisasi. Kemudian konseptual yang ketiga yang saya tawarkan adalah partisipasi. Tentu merujuk kepada keterlibatan semua stakeholder. Berkaitan dengan konsep kerjasama, saya persingkat ini. Konsep karena kelembagaan saya sudah jelaskan. Konsep kerjasama, ya saya mencapai optimal BPD. Kalau sudah satu meja, sudah ada kepala desa sebagai perangkatnya, berkaitan dengan tugas fungsinya, sudah ada juga BPD dengan tugasnya, dan sudah ada juga ormas yang membantu, dan ada juga bersih pemuda. Yang kita percaya di desa itu kan ada Karang Taruna, kemudian ada organisasi remaja yang ada. Dan itu bisa dijadikan sebagai sumber perencanaan karena mereka kan anak-anak ini organisasi kepemudaan ini kan orang-orang yang milenial, apalagi sekarang ini hidup dengan milenial digital. Kalau pemainnya BPD dan Pak Desa bagaimana caranya mau kotak-atik ini laptop komputer ini serahkan kepada anak muda kita. Kemudian hadir juga organisasi Pemda yang senantiasa mengawal dan mendukung namanya regulasi dan saya kira yakin dan percaya bahwa organisasi ini akan maju ke depan. Ya. Kemudian dari konsep partisipasi ini tidak lain adalah pertama adalah persoalan pemberdayaan. Pemberdayaan adalah memberikan kesempatan dan seluruhnya kepada kelompok siapapun untuk membangun desa kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah kelompok kemitraan. Dan ini kemitraan saya kira semakin banyak teman, semakin banyak sahabat, semakin yakin dan percaya bahwa perjalanan kita mengawal pemerintah ini akan berjalan dengan baik. Ya. Kemudian persoalan diplomasi. Ini penting diplomasi, Pak. Setelah terbentuknya saya menitipkan kepada teman-teman ini sebagai praktisi, bukan sebagai kepala daerah. Saya telah terbentuknya bakti ini ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, segera lakukan konsolidasi. Ya. Konsolidasi seluruh BPD. Ya. Karena tentu kan BPD di Wajo ini 190 sekian desa yang ada di Wajo. Itu segera konsolidasi supaya Papsi Wajo ini semakin kuat. Kemudian yang kedua, selalu melakukan interaksi dengan komisi 1. Selalu melakukan interaksi. Misal apa kepentingan ini kan kelompok ini tidak lain adalah bagaimana menekan dan bagaimana membantu Pak Desa jangan sampai lagi terpotong lagi adiknya, terpotong lagi dengan desanya. Tetapi Papsi harus hadir, harus menjalankan hal ini. Ini harus ada diplomasi. Itu yang maksud saya konsep partisipasi yang saya ingin sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah tentu saling memberi informasi. Ya,
Dari dulu saya masih SMA itu, bahwa siapa yang menguasai informasi, maka dia akan menguasai dunia ini. Itu yang saya sampaikan di tempat ini, dan itulah dalam materi kami. Jadi kita berharap semua bahwa kegiatan ini senantiasa berlanjut, dan tentu kami mengapresiasi ketua melakukan lagu ini juga atas seizin ketua Papsi. Atas seizin ketua Papsi tidak mungkin kita lakukan ini tanpa izin yang beliau. Saya berterima kasih. Iya, terima kasih. Saya kira itu materi, mungkin nanti saya kira itu materi yang saya sampaikan, dan saya kembalikan ke sebelum saya sampaikan ke menyampaikan moderator. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa saya di hadapan Bapak Ibu sekalian, bukan kami menggurui, bukan kami memancing, tetapi kita ingin berbagi, Pak. Kita mau lihat ini wajah lebih bagus lagi. Saya kira itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih.